Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Suyuti, NIM 2024 10102443 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis algoritma non-rekursif. Langsung saja untuk soal yang pertama. Terdapat baris bilangan UN di mana U1, 1, min 2, min 3, min 4, 5, min 6 dan seterusnya. Di sini untuk poin A kita diminta untuk membuat fungsi iteratif untuk menghitung UN. Kemudian yang B kita diminta untuk menentukan metrik ukuran inputnya. C tentukan basic operationnya. D jelaskan apakah untuk input dengan ukuran yang sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, dan apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Kemudian yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran N dinyatakan sebagai Cn, maka persamaan deret untuk Cn adalah, dan yang F, cari persamaan langsung Cn. Langsung saja, untuk poin A, di sini saya membuat algoritma baris min untuk parameter N. Algoritma ini digunakan untuk menghitung baris minus, di mana input bernilai N, inputnya adalah N, dan outputnya adalah UN. Di sini saya mendefinisikan I perulangan, di mana I saya definisikan menjadi 1 hingga N. Maka jika I di modulo 2 sama dengan 0, maka I diubah menjadi min I, seperti itu. Selanjutnya untuk saya mengembalikan nilai I. Untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan metrik ukuran inputnya. Di sini metrik input yang dibutuhkan adalah N. Mengapa? Karena jika nilai N membesar maka eksekusi looping tersebut bertambah, sehingga N ini berpengaruh terhadap eksekusi looping. Seperti itu, maka metrik ukuran inputnya adalah N. Selanjutnya yang C, basic operationnya adalah I modulus 2, di mana operasi tersebut dilakukan setiap kali looping terjadi, seperti itu. Selanjutnya untuk yang D, untuk input N yang bernilai sama, maksud saya untuk input N dengan ukuran yang sama, basic operationnya tersebut bernilai sama, sehingga tidak dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Di sini karena hanya memiliki nilai return 1, seperti itu. Untuk persamaan deret di sini dimulai dari I indeks ke 0 hingga N dari 1, seperti itu. Untuk persamaan langsung Cn, sini I dimulai dari I sama dengan 1 hingga N dari 1. Kemudian dari rumus tersebut didapat N-1 plus 1 dikalikan 1, maka didapat untuk Cn sama dengan N, seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang kedua, sini ada algoritma unique element dengan parameter A dari 0 hingga N-1, seperti itu. Untuk algoritma ini digunakan untuk memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Untuk inputnya di sini array untuk A mulai dari 0 hingga N-1. Selanjutnya outputnya yaitu mengembalikan nilai true jika setiap elemen A itu bernilai unik, dan false jika elemen bernilai sama. Di sini kita didefinisikan I sebagai 0 hingga N-2, maka kita mengulang lagi, di mana C didefinisikan sebagai I plus 1 hingga N-1. Kemudian dilakukan percabangan di mana jika AI sama dengan AC, maka mengembalikan nilai false, yang artinya setiap elemen tersebut tidak unik. Dan jika tidak memenuhi A sama dengan AI sama dengan AC, maka dikembalikan nilai benar, nilai true, yang artinya elemen A tersebut bersifat unik. Selanjutnya untuk metrik ukuran inputnya adalah N, yang merupakan panjang dari array. Karena
semakin besar n, maka eksekusi looping tersebut maka semakin bertambah. Kemudian untuk basic operationnya di sini if AI sama dengan AC, karena operasi tersebut dilakukan setiap kali looping terjadi. Untuk analisa base case ini dibutuhkan karena untuk n yang sama bisa basic operationnya itu bisa berhasilnya berbeda seperti itu. Jadi dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Di sini base case-nya adalah Cn sama dengan 1. Kemudian untuk worst case-nya yaitu Cn dari I sama dengan 0 hingga N-2. Untuk looping yang dalam yaitu C dari CI plus 1 hingga N-1 dari 1. Kemudian kita selesaikan dulu yang dalam yaitu N-1 C sama dengan I plus 1. Dari tersebut didapat N-1 min I. Kemudian kita operasikan maka didapat untuk Cn worst case yaitu N-1 kali N per 2 seperti itu. Untuk average case di sini Cn sama dengan dimulai dari I sama dengan 0 hingga N-2. Kemudian untuk yang dalam yaitu C sama dengan I plus 1 hingga N-1 dari I dikalikan 2 per N kali N-1 seperti itu. Selanjutnya kita operasikan, dimana untuk konstanta ini dibalik menjadi di depan, jadi didapat 2 per N kali N-1. Untuk I sama dengan dikali I sama dengan 0 hingga N-2. Kemudian sebelumnya kita sudah mendapatkan untuk N-1 CI plus 1 hingga N-1 kali ini sama dengan N-1 per 2. Maka langsung kita masukkan tersebut, dan setelah dioperasikan tinggal I sama dengan 0 hingga N-2 kali 1. Selanjutnya kita operasikan maka didapat Cn untuk average case yaitu N-1 seperti itu. Untuk estimasi waktu eksekusi di sini kita tinggal untuk mengalihkannya dengan Cn itu kali dengan T seperti itu. Untuk base case nya di sini T kali Cn, dimana Cn sama dengan 1 maka sama dengan T seperti itu. T dikali 1 sama dengan T seperti itu. Untuk worst case nya sendiri N kali N-1 per 2 dikalikan T seperti itu. Dan untuk average case nya sendiri N-1 dikali T. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk membuat suatu matrik 2 dimensi yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah array memiliki elemen di mana A, I, J sama dengan A, J, I seperti itu. Langsung saja. Sini saya membuat algoritma array sama untuk parameter A dari 0 hingga N-1, dan 0 N-1. Di sini untuk inputannya itu 2 dimensi ya. Algoritma ini digunakan untuk mengecek matriks 2D yang dimana memiliki elemen sama untuk A, I, J sama dengan A, J, I. Dimana input di sini yaitu A 2 dimensi dari 0 hingga N-1, kemudian untuk 0 hingga N-1. Untuk output di sini true atau false seperti itu. Selanjutnya saya membuat perulangan di mana I bisa didefinisikan menjadi 1 hingga N-2. Lanjutkan untuk J didefinisikan sebagai I plus 1 hingga N-1. Maka dilakukan percabangan di mana A, I, J sama dengan A, J, I. Jika memenuhi syarat tersebut maka kita mengembalikan nilai true karena digunakan untuk mencek sama seperti itu. Jika tidak memenuhi tersebut maka kita kembalikan false, yang artinya elemen tersebut tidak sama seperti itu. Di sini metrik ukuran inputnya adalah n, dimana jika n itu semakin besar maka eksekusi loop bertambah seperti itu. Selanjutnya untuk basic operation di sini adalah A, I, J sama dengan A, J, I, di mana operasi tersebut dilakukan setiap kali looping terjadi.
Selanjutnya untuk n ukuran sama, basic operasinya bisa bernilai berbeda. Untuk itu membutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Di sini selanjutnya diminta untuk menentukan persamaan deret Cn, di mana base case yaitu di sini Cn sama dengan 1. Kemudian worst case Cn dari I sama dengan 0 hingga n-2. Kemudian untuk persamaan yang dalam C dimulai dari CI plus 1 hingga n-1 dari 1. Selanjutnya untuk average case nya di sini dimulai dari I sama dengan 0 hingga n-2. Lalu untuk persamaan dalamnya dari CI plus 1 hingga n-1 dikali I dari I kemudian dikali 2 per n-1, seperti itu. Selanjutnya untuk persamaan langsung untuk base case di sini Cn sama dengan 1. Selanjutnya untuk worst case di sini Cn dimana dimulai dari I sama dengan 0 hingga n-2. Selanjutnya untuk persamaan yang dalam C I plus 1 hingga n-1 dari 1. Nah, di sini setelah kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam. Nah, setelah dikerjakan maka didapat n-1 kali I. Kemudian kita lanjutkan untuk digabungkan dengan persamaan yang sebelumnya, sehingga didapat n-1 kali n per 2 untuk worst case. Kemudian untuk average case nya di sini Cn sama dengan I dimulai dari I sama dengan 0 hingga n-2, selanjutnya C sama dengan I plus 1 hingga n-1 dari I, kemudian kita kalikan dengan 2 per n kali n-1. Di sini kita operasikan dimana konstanta itu dibalik di depan, langsung kita masukkan. Selanjutnya dimasukkan I sama dengan 0 n-2. Di sini karena sudah menemukan untuk C plus 1 hingga n-1 ini kita kan sudah menyelesaikan sebelumnya, maka langsung dimasukkan yaitu n kali n-1 per 2, sehingga didapat n I sama dengan 0 hingga n-2 kali 1. Kemudian kita operasikan sehingga didapat n-1. Itu untuk average case nya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.